Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi menilai mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah sangat layak untuk ditahan. Sebab menurutnya, bukti-bukti terkait kasus yang menjerat Febrie sudah terang benderang dan publik juga sudah mengetahui hal tersebut. Febrie diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi 3 perkara besar, yaitu PLTU Batubara, PT Asabri, dan Krakatau Steel pada Sabtu, 11 Juli 2026, kemarin. Penetapan tersangka terhadap Febrie ini disampaikan langsung oleh Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, Sabtu, 11 Juli 2026. Hendardi menilai dengan tidak ditahannya Febrie Adriansyah akan mencederai rasa keadilan dan memperbesar ketidakpercayaan publik. Tidak ditahannya Febrie sungguh fenomena hukum yang absurd, mencederai rasa keadilan publik, akan memperbesar ketidakpercayaan publik, dan berpotensi meruntuhkan supremasi hukum, kata Hendardi dalam keterangan persnya diterima Tribun News, Minggu, 12 Juli 2026. Penegakan hukum dan keadilan, kata Hendardi, tidak hanya harus adil, tetapi juga harus tampak akan ditegakkan secara adil. Justice must not only be done, but must be seen to be done. Penyidikan tak boleh berhenti pada ex-Jampitsus. Hendardi juga mengatakan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada mantan Jampitsus sebagai pelaku individual. Penyidik harus menelusuri rantai komando, aliran uang, aliran manfaat, follow the money and follow the benefit, serta kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana maupun etik di tingkat yang lebih tinggi. Termasuk apabila terdapat bukti yang mengarah kepada Jaksa Agung atau pejabat lain di lingkungan Kejaksaan Agung, ujar dia. Kata Hendardi, korupsi pada level ini hampir mustahil merupakan kejahatan tunggal. Apabila penyidikan berhenti pada satu orang demi menyelamatkan struktur kekuasaan di atasnya, maka perkara ini tidak lebih dari pengorbanan seorang aktor untuk menyelamatkan sistem yang korup, tegasnya. Di mana Febrie? Hingga Minggu pagi, keberadaan Febrie Adriansyah belum diketahui usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PLTU Batubara, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Mengenai keberadaan Febrie, PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono, belum mengetahui apakah rekannya tersebut berada di rumah dinas atau lokasi lain setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Meski demikian, Rudi memastikan Febrie belum ditahan. Saya belum tahu, Febrie di mana? Karena ini kan kita masih sibuk ini tadi, ujar Rudi di Gedung Kejagung, Sabtu. Belum dilakukan penahanan kan informasinya, imbuh dia. Rudi mengungkapkan proses pemeriksaan terhadap Febrie belum dimulai sebab Kejagung masih menunggu pelimpahan berkas dari Kortas Tipidkor Polri. Rudi mengatakan nantinya Kejagung akan bekerja sama dengan Kortas Tipidkor Polri terkait unsur material dalam perkara Febrie. Baru akan dimulai ya. Nah, teknisnya baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, kemudian terkait unsur materialnya bersama-sama Kortas Tipidkor, jelasnya. Karena itu, Rudi menyebut pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai peran Febrie dalam perkara ini. Sebagai informasi, Kakortas Tipidkor Polri juga menetapkan pengacara bernama Don Rito sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Don Rito diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Don Rito saat ini telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat, 10 Juli 2026. Rumah Don Rito yang berada di kawasan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, sebelumnya digeledah oleh penyidik Polri. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan uang tunai dengan nominal ratusan juta. Di salah satu lokasi penggeledahan yakni rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, kami menemukan barang bukti berupa uang tunai 520 juta rupiah dan 133.000 dolar AS, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat. Penggeledahan 13 lokasi. Sebelumnya tim gabungan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah 13 lokasi pada Rabu, 8 Juli 2026, dan Kamis, 9 Juli 2026. Penggeledahan dilakukan atas dasar penyidikan perkara PLN Batubara, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor D. Makbon, mengatakan laporan pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam proses penanganan perkara PT Asabri dan atau asuransi jiwa-jiwasraya pada kurun waktu 2020 hingga 2025.
Laporan kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI yang diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara pada periode yang sama. Berikut daftar 12 lokasi yang digeledah. PT CBS di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. PT CBS, Kantor Pusat, Penjaringan, Jakarta Utara. PT KNI, Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Rumah Saudara MN di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Rumah Saudara TK di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kantor Grup DMG CP di Kuningan, Jakarta Selatan. PT PML di Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah Saudara Dokter di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Rumah Saudari Milt di apartemen Pacific Place yang sebelumnya disebut Mall Mewah. Rumah di Sentul, Kabupaten Bogor. Cafe The Clan Signature, Jakarta Selatan. Coin Money Changer, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan di Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, polisi menyita total uang senilai 67,2 miliar rupiah dalam bentuk mata uang rupiah hingga mata uang asing dolar Amerika Serikat dan Singapura. Uang itu ditemukan di dalam sebuah brankas tersembunyi di balik sebuah lemari pajangan yang bisa dibuka dengan cara didorong. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah dokumen serta 3 orang pegawai yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.